Maka sekarang kita bahas ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyambung dari nasihat Imam Luqman Al-Hakim. Ya bunayya innaha intaku mithqalat habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ya. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusaghir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyik waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Nasihat. Ya benar, ini nasihat dari Luqman Al-Hakim ke anak-anaknya, tapi juga nasihat untuk kita juga. Ya, nasihat untuk kita juga. Di antaranya apa? Wahai anakku, inna sayyi'ata wal hasana, kebaikan atau keburukan, mahma kanat shaghira, walaupun kecil, mithqala habbah min khardal, ya, walaupun satu butir pasir katakanlah, yang masih bisa kita lihat ya. Jadi kalau lihat pasir itu kan ada yang asli, ada yang palsu. Ya, ada yang asli. Kalau yang asli itu jenengan ambil begini terus jenengan remes. Itu kalau jenengan lepas dia akan hancur. Kan begitu. Tapi kalau jenengan remes gini kemudian dia jadi seperti mendol, maka itu banyak campuran tanah. Itu di sini disebutkan ya? Enggak ada. Gitu. Dan dulu saya enggak tahu, diajari sama tukang. Dia bilang ini asli. Jangan beli yang ini. Tak bilang, loh kok iso sampean tahu? Loh ya kalau diremes gini, dilepas dia hancur, berarti dia pasir aja. Tapi kalau diremes gini, dia langsung seperti mendol. Ada keju mendol, kaji mendol juga ada. Itu maka campur tanah terlalu banyak. Ada yang digini kan tanah tok emang itu. Lah maka kalau kita bisa melihat pasir, ada pasir itu kan bisa kelihatan. Kalau satu butir itu kan bisa kelihatan, dia satu kan kecil tapi masih kelihatan. Dikatakan di sini mitqala habbah min khardal fatakun fi sakhra. Katakanlah satu butir pasir di dalam padang pasir. Kan sudah ketutup dia itu. Di dalamnya itu Allah tahu ada di situ. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Gusti. Makanya disebutkan dalam tafsirnya inna sayyi'ah awil hasana, kebaikan atau keburukan, mahma kanat shaghira, walaupun dia shaghira, walaupun dia kecil, shaghir kecil, fi batnis sakhra, di dalamnya padang pasir, ya, la yattali'u 'alaiha ahad, tidak ada orang yang bisa lihat sama sekali, tersembunyi dia. Au kanat fi ayyi makanin fis samawati wa fil ard, atau yang tersembunyi dimanapun. Ada satu pasir kecil di Jupiter, pasir kecil di Saturnus. Ada planetnya orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, itu planet orang urus. Iya, itu orang yang tidak ngurus, tonggone repot, koncone repot, gak ngurus aku. Loh ini anak muda, gak ngurus aku. Ini ada maksiat, gak ngurus. Dia terus, itu planet orang urus. Ya, ada yang misalnya ini subhanallah, kok tepak temennya memang untuk kerojokan. Tapi kali itu cocok. Betul wali tapi cocokan gitu. Ini ada satu kecil. Yang besar dikit. Ini habis dibenerin kemarin. Ini habis dibenerin jadi sekarang ada bekasnya batu. Ini loh, ketok kelihatan jaringan. Hah? Kelihatan? Coba Mas Fahmi, kelihatan kira-kira? Kelihatan? Coba di zoom dulu. Enggak bisa di zoom. Ini loh, kan kelihatan? Anggap kelihatan aja. Coba kalau di belakang sini. Ini kan putih semua. Ya, coba saya taruh di sini. Lo kan kelihatan lumayan. Ini lo tengah ini lo di bawah. Ini kalau ada di planet Jupiter pun ini Allah tahu. Ini misalnya ada di Palung Mariana.
paling dalamnya bumi yang masih daratan. Itu Allah tahu. Gitu. Dan ada orang yang hidup, ada ikan yang hidup di kedalaman 3.000 meter lebih. Loh, itu kan berarti hebat ikan. Padahal manusia itu bisanya masuk ke laut itu cuma 28 meter. 28 meter. 28 meter itu kira-kira dari ujung sana sampai ke mobil ini. Itu 28 meter. Ini kan 20 meter. Ke sana kira-kira 8 meter sampai ujung mobil itu. Itu cuma sedalam ini orang bisa masuk ke laut. Loh, Aquaman itu kan film. Aquaman itu film. Kalau manusia masuk nggak bisa, maka harus ada semacam mesin atau seperti kapal kapsul gitu, orang masuk di dalamnya baru bisa. Karena tekanannya itu membuat manusia tidak kuat. Loh, itu ada ikan yang hidup 3.000 meter. Manusia 28 itu cuma profesional aja. Ada SIM-nya. SIM, surat izin menyelam. Iya. Namanya SIM, surat izin menyelam. Ibrahim ini punya. Kali biru ya. Orang itu harus punya surat izin menyelam. Tidak boleh orang nyelam-nyelam dalam-dalam, tidak boleh. Tapi ikan itu ada yang 3.000 meter. Itu di dalam kedalaman yang sangat dalam sekali. Orang tidak tahu. Nah, ini Luqman Al-Hakim memberitahu anaknya, "Hai anakku, kalau ada sebutir pasir di dalam padang pasir yang paling dalam, entah itu di dunia atau di langit, Allah tahu itu semua. Makanya percuma kamu menunjukkan menutupi maksiatmu dari Allah Subhanahu. Tidak bisa kamu mau menutupi maksiatmu dari Allah. Mau menutupi bagaimana? Semua sudah dilihat oleh Allah. Semua sudah dilihat. Maka bagaimana seseorang mau menutupi maksiatnya? Semua dilihat. Orang kalau dilihat itu akan merasa takut. Masalahnya kita kadang-kadang lupa kalau kita ini merasa dilihat. Kalau misalnya kita masuk ke satu tempat seperti Basmalah ya, Basmalah Minimart atau Al-Yasini Minimart, Muslim Minimart, NU Mart, itu kan ada. Nah, itu orang kalau masuk ke situ mau nyuri kan, ya di CCTV kan gak jadi. Masuk ATM, jenengan mau nyuri, kan ada CCTV, kita merasa enggak berani. Masuk hotel, di lorong hotel ada CCTV. Karena ada CCTV, kita itu kadang-kadang malu untuk berbuat buruk. Nah, kadang kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun ada, di dalam kamar mandi tetap dilihat oleh Allah. Makanya diingatkan, dimanapun kamu berada pasti terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Nah, kemudian dinasihati lagi oleh beliau, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, yang istiqomah sholat, dirikanlah sholat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, perintahlah untuk berbuat kebaikan. Wanha 'anil munkar, laranglah orang untuk berbuat kemungkaran. Wanha 'anil munkar, jauhilah kemungkaran. Wasbir, dan sabarlah, alama aswabak, atas segala hal yang menimpamu. Wasbir, sabarlah. Jadi manusia hidup itu tidak bisa, mau hidup enak tidak bisa. Anda baik itu loh kena coba. Anda tidak mengganggu tonggo yang ganggu Anda. Itu pasti tidak mungkin Anda mau aman. Mana mungkin ada orang itu hidupnya enak terus tidak ada gangguan? Tidak bisa. Ya, pasti ada. Wasbir, sabarlah, alama aswabak, atas yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Salat, amar ma'ruf, nahi mungkar, sabar atas cobaan, itu adalah beberapa hal yang merupakan amalan-amalan terbaik. Min azmil umur, yang paling terpilih. Makanya orang yang nabi yang paling terbaik dikatakan ulul azmi, yang memiliki keistimewaan ya. Azmil umur, hal-hal yang istimewa. Umur itu jamaknya amr. Amrun itu artinya urusan. Umur, urusan, urusan. Kalau imro'un itu manusia. Imro'atun perempuan. Kalau umur itu umur. Kalau sumur, orang cari air, sumur. Kalau umur pakai alif artinya urusan-urusan. Kalau umur pakai ain artinya umur. Kalau imro'un
artinya laki-laki, imro'atun artinya perempuan. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipimu dari orang. Ketemu konco, nah itu namanya tusa'ir khaddaka. Kayak kucing mau tawur itu kan. Nah ini tusa'ir khaddaka linnas, jangan bikin kamu ketemu konco orang pura-pura kelihatan. Jangan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas bumi dengan kesombonganmu. Bukan cuma cara jalannya ya, tapi menunjukkan hal-hal menyombongkan. Jangan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai segala hal yang sombong atau congkak. Itu Allah tidak senang. Waqsid fi masyik, kalau jalan yang punya tujuan, kamu mau ngapain? Bukan hanya jalan aja, segala hal. Ya. Jalan juga, hidup juga harus ada tujuan. Anda mau keluar, mau ngapain? Harus pokoknya metu. Nah itu jangan. Kalau Anda tidak punya tujuan, itu berarti kita kurang baik. Jadi kita harus ada tujuan. Saya mau ngapain hidup ini? Harus ada tujuannya. Saya harus punya tujuan. Begitu pula dalam jalan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu keras. Kalau jalan mau ke masjid, jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Jangan ngonclok, jangan ngelembosi, yang pas. Ya, waqdud min sautik, kata beliau. Waqdud ay waqfat, suara itu yang pas. Jangan terlalu keras, jangan jerat-jerit, jangan mesu, jangan terlalu dilos suaranya. Ya, jangan ngomong terlalu keras, jangan suka teriak, jangan suka berbuat ngomongan yang kotor. Ya, misalnya ngomong kotor itu apa? Ledok, kotor. Sampah, itu kan kotor. Itu ngomong kotor. Jangan suka ngomong kotor. Kalau ngomong yang punya tujuan. Waqdud ay waqfat, jaga suara. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Terlalu pelan juga tidak baik. Saya dulu pernah ketemu orang juga itu. Ya, orang di atas daerah Buntut. Itu kalau ngomong, nggak sejarno ngomong. Dulu pertamanya saya tanya, kenapa sampean kok ngomong pelan? Pak, yang keras Pak, enggak apa-apa. Ya karepnya dia itu mau akhlak gitu. Ya cuman terlalu akhlak. Kalau terlalu akhlak akhirnya enggak dengar. Saya pikir begini, ini kupingku singkat jelas. Apa dia ngomongnya yang perlu diedit ini? Kayak kalau kasih mau dengar kape. Oke. Kalau saya, nanti saya kena masuk ke TikTok saya. Kalau saya, gimana Pak? Enggak, akhirnya jarno. Nggih, saya yang pernah paham cuma terakhir. Kula badhe wangsul. Nggih. Mau pulang. Jangan. Terlalu keras juga jangan. Mas, Assalamualaikum. Jangan. Yang pelan, yang pas ya. Sahabat kalau mendengarkan Rasul itu saking aturan omongannya Nabi sampai mereka mengatakan kalau kita mau hitung jumlah kalimatnya bisa. Jadi tidak keras, tidak pelan, tidak cepat, tidak lambat. Pas. Ya, memang uswatun hasanah ya. Karena terlalu keras, ngakak juga, kek, ha. Terlalu keras ngakak dibuat-buat, bersin yang dibuat-buat, ya, itu nanti akan berbuat buruk karena itu tidak adab. Di antaranya apa dia menyampaikan, inna angkarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang tidak terpuji adalah suaranya himar, suaranya keledai. Anda mungkin tidak pernah tahu ya, saya tahu suaranya himar, gak enak memang. Suaranya himar itu tidak enak. Ini diantara akhlak-akhlak yang diajarkan untuk anak-anaknya. Dirikan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, sabar atas apa yang diterima dicobakan kepadamu. Jangan malingkan pipimu kepada orang lain. Jangan jalan di atas bumi dengan kesombongan. Jangan congkak jadi orang. Ya, ini kan kalau diterangkan kan pasti panjang sekali. Jangan congkak itu berarti ya termasuk kamu kalau lihat orang kamu nyapa lebih dulu seperti Rasul. Walaupun yang kamu sapa itu dia belum melihat kamu, tidak ada masalah. Yang kamu sapa itu belum lihat kamu, Assalamualaikum Pak Haji. Nah itu tidak apa-apa walaupun dia belum lihat. Karena itu diantara cara menekan hawa nafsu. Karena Rasul itu kalau sudah seperti saya sampaikan, diantara sifatnya Rasul,
kalau bertemu dengan sahabatnya, tidak pernah sahabatnya itu lebih dulu salam daripada Rasul sampai wafatnya. Jadi kalau Rasul ketemu sahabat, begitu sama-sama bertatap muka, pasti Rasul lebih dulu assalamualaikum. Itu menunjukkan bahwa Rasul itu tidak sombong. Kan ada orang yang pura-pura tidak kelihatan, kura-kura dalam perahu, kura-kura tidak tahu. Ya, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, pura-pura nggak tahu. Nanti kalau dicoba, Masya Allah, ya, itu jangan. Jadi kalau bisa menyapa lebih dulu, itu akhlaknya Nabi SAW. Jangan sombong dan waghdud min sautik, suara diatur, volumenya, kecepatannya, dan topik bahasan yang dibahas juga. Waqsid fi masyik, beri maksud tujuan khusus yang kita lakukan, jalan, hidup, keluar rumah, masuk rumah, ke rumah teman, mau duduk sama teman, itu semua harus ada tujuannya. Ya, kalau keluar rumah, masuk rumah, mau nongkrong, milih teman, mau keluar, itu saya harus ada tujuan. Saya mau kemana, saya mau ngapain. Ya jangan cuman keluar saja, mau asar, mau maghrib, nunggu Ramadan. Kemana mas? Supaya mati, golek angin. Kalau golek angin ke Patriot atas itu, blowernya gede-gede, angin akeh. Iya. Atau berdiri di atasnya Niagara yang paling atas, itu dapat angin. Kalau keluar tidak jelas, itu nggak orang tidak baik. Ya, pokoknya kalau yang tidak jelas jangan dilakukan. Urip itu sebenarnya simpel, yang rumit itu orangnya. Hidup ini simpel sebetulnya. Ya, hidup ini simpel. Allah itu cuma minta kita tiru Rasul, jangan buat baru. Sholat bahasa Indonesia itu kan ruwet. Allah gampang kok. Allahnya itu gampang. Ibadah itu harus nunggu roh-rohnya para wali datang dulu. Buat apa? Loh, saya belum mantep lah. Adzan itu kan sudah mantep. Adzan ya. Sekarang ada adzan, ada jam. Ya kan? Yang ruwet itu manusianya, sebetulnya semuanya itu sudah gampang gitu. Tapi kalau hidup, ya hidup itu macam-macam. Tidak bisa kita bilang hidup itu jangan dipikiri, lu tidak bisa. Kalau yang sudah tidak punya duit, istrinya hamil, anak masuk sekolah, 4 anak bareng. Yang satu masuk SMA, yang satu masuk SMP, yang satu masuk SD, yang satu masuk TK. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Gak iso gak mikir, Pak. Kalau duit miliaran, gak usah dipikir. Iya. Nah, saya kurang setuju kadang-kadang penceramah itu, hidup itu jangan dipikir. Iya, antum fulus. Lah enggak punya duit tak mikir ya apa? Usaha dipikir jangan terlalu dan tawa. Iya, itu lebih pas saya rasa ya. Tapi enggak dipikir, enggak bisa. Omong kosong ya. Enggak dipikir, omong kosong. Omong kosong, enggak bisa kita menstandarkan orang lain dengan diri kita, enggak bisa. Nah, aku tak pikir, ya mungkin keadaanmu enak, tapi keadaannya orang yang tidak punya. Ayo coba kamu mikir. Pasti mikir, Pak. Kamu mikir ya apa? Pasti itu. Habis fulusnya. Tidak mikir. Jangan dipikir. Kamu mangan bojone. Kan orang umum itu tidak semuanya memiliki keyakinan yang tinggi sama Allah. Tidak semua orang itu insya Allah sebentar lagi datang. Seperti Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Pembantunya sudah pernah saya ceritakan dulu. Pembantunya punya telur 10, dikasih, orang minta kasih 9, 1 buat buka. Mau maghrib datang orang bawa 90 telur. Loh, kenapa nih kok 90? Ditanya, kamu kasih berapa tadi telur? Saya kasih 9. Coba kamu kasih 10 tadi, saya dapat 100. Kamu membuat saya kehilangan 10 telur gara-gara kamu tidak mau sodako. Dia yakin sodako 1 pasti diganjar 10, pasti. Lah yang kelas begitu itu kan mana sekarang orang begitu? Itu kelasnya orang nggak usah dipikir karena mereka yakin. Nabi Muhammad, sahabat. Kalau sahabat FM ini mikir, Pak. Ayo coba ibunya minta sesuatu, istrinya lagi hamil, perlu ke dokter, anaknya sakit, uang nggak ada, nggak mikir. Ayo coba, ya apa cara nggak mikir? Mikir, jaluk nang Allah ya jaluk. Tapi kan kita nggak jaluk, grobiak, alhamdulillah, mana? Minta ke Allah, usaha maksimal. Setelah itu baru tawakal dan jangan terlalu dipikir. Itu memang iya, karena itu aja sih mikir Mas ya, nggak bisa ya, nggak bisa. Mau enak karena ceramah.
Jangan dipikir hidup ini, jangan dibuat pusing. Pusing Ustaz. Iya, Ustaz oke. Nggak pusing dia, nggak usah mikir. Tapi kalian nggak punya uang, yo. Ayo terus terang, fair, ya setuju. A nggak mikir, B mikir. Kalau fair, banyak yang mikir. Orang yang di luar yang nggak sholat sama sekali, uangnya habis. Kadang-kadang mau numbal kan anaknya kok. Barang dipikir orang di hidupan, mungkin dia kehidupannya dari kecil sudah enak terus, jadi dia nggak tahu. Penceramah yang begitu itu biasanya, saya tidak menghina, cuman biasanya kalau penceramah itu dia tidak terlalu kumpul dengan orang yang tidak punya, dia tidak tahu keadaannya orang. Tapi dia kalau kumpul temenan, tidak bakal berani bilang gitu. Orang yang apa jenenge bapaknya setiap hari mukuli ibunya, dan dia lihat mulai kecil, kan ada enggak? Terus ojo dipikir, oh kok ibuku digebui bendina kan dipikir. Pasti mikir, tidak bisa hidup tidak mikir. Pasti mikir, ya tidak bisa. Gak percaya saya tidak mau terima itu. Hidup jangan dipikir itu tidak mau terima. Dipikir sebisanya, dipasrahkan ke Gusti Allah. Itu saya rasa lebih masuk akal. Ya dipikir sebisanya. Kalau tidak bisa ya dipasrahkan Allah. Tapi ya dipikir. Kita fair secara umum saja, ya toh. Cuman memang pasrah ke Allah itu harus besar, harus besar. Misalnya kita punya anak kita belum nurut. Ya betul memang kita banyak berdoa dan pasrahkan kepada Allah. Tapi kan kita juga mikirin. Doa kita itu kan berarti mikirin dia. Kalau jadi pikir jarno ae. Enggak mungkin sih. Ya kan kadang-kadang kan your father is the last man to know. Katanya apa saya begini. Ayahmu itu orang terakhir yang tahu. Mungkin jenengan tahu tingkah laku anak saya yang saya enggak tahu. Jenengan mungkin punya anak yang saya tahu tingkahnya yang jenengan enggak tahu, kan begitu. Itu kata-kata dalam bahasa Madura, your father is the last man to know. Ya, ayahmu itu orang terakhir yang tahu. Makanya anak yang baik itu anak yang menjaga supaya orang tuanya tidak sampai jelek namanya. Di antara baktinya anak ke orang tuanya adalah dengan menjaga supaya ayah saya tidak jelek namanya. Kalau saya di luar, apalagi zaman paparazi seperti sekarang, kelihatan semua kekurangan-kekurangan anak itu yang kena bapaknya. Atau santri yang kena gurunya. Misalnya alumni pondok Darul Musafir misalnya. Tidak ada pondok ini Darul Musafir. Misalnya ada pondok namanya Darul Musafirin. Darul Musafirin santrinya itu ternyata tidak tahu, di luar suka ngantemi anaknya orang, tawuran terus. Yang kena kan pondoknya bukan anak-anaknya. Supporter sebuah kesebelasan. Arela ya. Arek Lawang kesebelasan Arela United ya. Sebelasan Arela kemudian bertanding di Stadion Lawang ya, Stadion Kebanggaan Kota Lawang ya, di belakangnya Koramil karena ada bali nang kampung mainnya gak sepiro jajak-jajakan ya. Dulu saya pernah ikut turnamen Lawang ini, alhamdulillah Halilintar. Iya, Pak Mat, Halilintar Pak Mat. Anaknya Pak Mat itu Udin namanya. Oh, Masya Allah main ini. Ya, saya alhamdulillah kalah dulu. Orang Arek Lawang main bola. Arek Lawang main bola. Terus supporternya itu mukul kesebelasan lain, Arsenal, arek sebelah terminal. Pandaan kan ada, Pandaan atau Sukorjo itu? Sukorjo ada kan Arsenal ya. Arek sebelah terminal ada. Main lawan Arsenal, kemudian pemainnya dipukuli. Ini jenengan bayangkan sendiri kepada kesebelasan yang lain ya, masukin kan tidak enak saya. Mukul ke pemain. Terus ketika ditangkap polisi, diwawancarai, loh, Arela dihukum, diberi wajib bayar 50 juta. Kesebelasan Arela United, ya, yang disponsori oleh Pak Sunomani. Manajernya Arela United ini itu kena denda 50 juta. Supporter yang mukul itu dipanggil, kemudian tidak dikenai apa-apa, cuma sanksi tidak boleh lihat 1 tahun misalnya ini. Terus ketika diwawancara, mestinya kalau ada acara, kalau ada kesalahan ya jangan nyalakan kesebelasannya, salahkan saya, nyalakan kamu metu duit piro gitu loh. Nyalakan kamu itu dapat duit berapa, paling 1 juta.
Tapi ini Arela bisa 100 juta bisa keluar. Nah, klub-klub itu juga begitu. Nah, untuk cinta ke sebuah kesebelasan, ya jangan membuat kesebelasan itu jadi namanya buruk. Untuk cinta ke orang tua, ya jangan membuat namanya orang tua itu buruk dengan tingkah laku kita di luar. Understand? Yes. Wallahu a'lam.